Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Nuryanti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma 45 Bekasi. Saya membuat video ini sebagai kompilasi materi. Berikut materi yang saya dapat. Yang pertama, materi pembahasan anggaran pendapatan belanja negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut M. Suparmoko, pengertian APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu yang tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Tujuan kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan penyusunan APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan APBN yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga stabilitas perekonomian serta mencegah terjadinya defisit anggaran negara tersebut. Yang kedua, APBN yang bertujuan sebagai pedoman dalam hal penerimaan pengeluaran negara dalam pelaksanaannya kegiatan keanekaragaman yang disertai dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, sehingga diarahkan kepada peningkatan kemakmuran masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang didapat adalah belanja negara mencapai 2,5 triliun, sedangkan pendapatan negara 2,2 triliun. Data tersebut diketahui dari website kemenku.com.id. Untuk mengeluarkan APBN terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu pertama, penyusunan APBN. Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu, Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan. Yang kedua, pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Dalam keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang ketiga, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. APBN mempunyai 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya. Yang pertama, pajak dari berbagai macam pajak. Yang kedua, pinjaman dari Bank Sentral. Yang ketiga, pinjaman dari masyarakat dalam negeri. Dan yang keempat, pinjaman dari luar negeri. Selanjutnya, materi tentang pengangguran dan fenomena kartu siap kerja atau prakerja. Pandemi COVID-19 yang saat ini mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar. Didapat dari web kontan.co.id, hitungan pemerintah memperkirakan jumlah pengangguran sepanjang tahun ini akan bertambah 2,9 juta orang dalam skenario berat dan akan bertambah hingga 5,2 juta orang dalam skenario sangat berat. Pendaftaran kartu prakerja telah dilaksanakan pada bulan April 2020 lalu. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat kartu prakerja adalah warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun,
dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Materi selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses di mana terjadi kenaikan nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi perubahan output real. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali melemah setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. IHSG koreksi 0,02% atau 1,1 poin menjadi 5.073,99. Terpantau 164 saham menguat, 218 saham melemah, dan 150 saham stagnan. IHSG cenderung fluktuasi hari ini dengan bergerak di zona merah dan hijau secara bergantian. Bisa dilihat di web m.business.com. Pertumbuhan ekonomi saat ini berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 2020 mencapai 3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.720,6 triliun. Sekian video kompilasi yang saya buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.